Shalom saudara. Ya, sebelum firman Tuhan disampaikan, Bapak Pendeta Yusuf Hani Setiawan juga masih dalam perjalanan. Beliau belum ada di tempat ini hari ini, tapi hari ini beliau sedang terbang untuk kembali dari Korea ke Jakarta, ke Surabaya, lalu akan ke Solo. Ya. Ada banyak hal yang Tuhan kerjakan. Saya tidak tahu saudara, 2 minggu ini kita belajar tentang the firm foundation. Bagaimana kita memiliki kehidupan kekristenan yang dasar, yang kuat. Di awal tahun ini waktu yang baik saudara. Untuk kita memiliki yang namanya firm foundation, dasar yang teguh. Bukan dasar yang mudah digoyahkan. Pagi hari ini saya mau melanjutkan apa yang sudah 2 minggu ini disampaikan, dilemparkan dari mimbar ini. Ya, saya akan lanjutkan seperti apa yang Roh Kudus mau buat saudara. Tapi saya tidak akan ambil dari kitab Matius dan kitab Lukas yang seperti minggu lalu saya baca. Ya, minggu lalu banyak kita belajar tentang poieo yang namanya adalah melakukan. Ya, kita belajar tentang ekomai, bagaimana kita datang sama Tuhan. Ya, kita belajar tentang aku, bagaimana kita mendengar. Domba-dombaku mendengar suaraku, Tuhan katakan ya. Kalau saudara lupa firman-Nya, mendingan dicatat. Amin saudara ya. Mulai dicatat, lupa lagi lihat ke YouTube ada di sana. Cari, mulai catat, pelajari saudara. Ya, karena kita ini manusia yang gampang lupa. Kasih salam kanan kirimu. Kue lali pora. Kamu lupa enggak saudara ya. Jangan sampai firman Tuhan itu cuma 2 jam di gereja mulai kue lali. Terus piye saudara ya. Enggak bisa. Kita bukan orang Kristen yang seperti itu. Kita sedang membangun sesuatu yang long, yang panjang. Ya. Nanti saya mau tunjukkan sebenarnya kita ini membangun apa sih di muka bumi ini. Kenapa kok kita harus punya dasar yang teguh? Sebenarnya kita tuh sedang membangun apa? Ya saudara, ada yang pikir wah aku bangun visi besar perusahaan. Aku membangun keturunan yang berlipat-lipat. Aku membangun kesuksesan, aku membangun ini. Tapi betul kita rehat sejenak. Sebenarnya Tuhan mau kita itu membangun apa? Kok sampai dasarnya perlu dikasih teguh gitu Bang Rio. Ya, dasarnya kok disuruh kuat. Sebenarnya kita membangun apa? Jangan-jangan kita membangun menara Babel yang Tuhan juga pada akhirnya hancurkan. Gitu kan. Tapi Tuhan kita tuh membangun apa? Nah saya mau kembali ke satu cerita tentang dasar dan bangunan. Sekali lagi bukan di kitab Matius dan Lukas. Tapi saya akan bawa saudara pagi hari ini kepada 1 Korintus 3 ayat 10 dan 11. Ya, buka dulu 1 Korintus 3 saudara. Saya akan banyak di 1 Korintus 3 pagi hari ini ya. 1 Korintus 3 ayat 10 dan 11. Akan tunjukkan beberapa hal yang membuat saudara ada hubungannya dengan yang lalu. Tapi ada sesuatu yang baru yang Roh Kudus sedang beri buat saudara ya. Oleh sebab itu terima terus dan mulai bangun terus kehidupan kerohanian saudara. Saya bacakan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai orang ahli bangunan, sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun di atasnya. Paulus menyatakan dirinya, I am a wise master builder. Aku adalah orang bijaksana yang membangun, Tuhan katakan. Paulus ngomong gitu. Dia memberanikan diri, orang berani saudara Paulus. Dan ayat kata master builder ini cuma dipakai sekali di sini. Paulus mengatakan, aku ini sebagai hamba Tuhan, aku sedang membangun hidupmu. Waduh, keren. Bukan Tuhan yang membangun loh. Paulus menyatakan dirinya, aku ini sedang membangun. Membangun siapa? Membangun hidupnya Bang Rio. Ya, saudara kita sedang memasuki yang namanya cell group. Sekali lagi kita akan dorong cell group. Ya, para pemimpin cell group di tempat ini yang didorong ada 70 orang. Untuk apa? Ya saudara punya tugas untuk membangun, menaruh dasar kepada orang lain. Paulus menyatakan diri dengan sangat strong dan sangat berani di ayat ini. Saya lanjutkan lagi. Aku seorang ahli yang bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang yang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Garis bawahi, setiap ayat itu powerful ya. 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus
Kristus. Stop di sini dulu. Saya mau review dulu. Ulang dulu apa yang arti kata dasar. Ya, arti kata dasar di tempat ini adalah temelois. Yang minggu lalu saya share juga dalam kehidupan saudara. Temelois. Katakan temelois. Yang artinya seperti ini. Sebuah sistem kebenaran yang terbentuk dalam hidupmu. Itu dasar. Saya ulang. Ini tak baleni terus. Biar saudara tuh sampai bosen ora apa-apa. Mendingan bosen tapi mudeng. Katakan amin saudara. Daripada menang tok ning ora mudeng itu loh saudara. Gawat saudara. Ini karena ini Tuhan katakan. Sebuah sistem kebenaran yang saudara miliki. Bertahun-tahun itu dasar hidupmu. Nah saya mau tanya. Bertahun-tahun kamu percaya apa? Ya itu dasarmu, gitu maksudnya. Aku percaya aku kalau melakukan ini aku dapat ini. Ya itu dasar saudara. Ya. Dasar yang teguh Tuhan katakan kau harus berdasarkan semuanya. Seluruh kebenaran saudara harus didasarkan kepada firman. Itu temelois. Sistem kebenaran saudara sudah teruji. Bahwa pikul salib itu bagian dari sebuah kata kebenaran tadi. Bayar harga itu bagian dari kata kebenaran tadi. Tidak bisa tidak. Ya, ada yang namanya Lukas 14, ada yang mengasihi itu adalah bagian dari sistem kebenaran. Tampar pipi kiri berikan pipi kanan. Sistem kebenaran itu ada dalam hidup saudara. Ketika sistem itu sudah mulai terbangun, itu dasar hidupmu. Saya ulang. Ketika sistem kebenaran, sistem kepercayaan dalam hidupmu sudah mulai terbangun dan sudah mulai terbiasa luar biasa saudara, apapun nilai-nilainya, itu dasar hidup saudara. Kalau itu sudah kuat, dihantam apapun saudara tidak akan goyang. Misalnya, ada orang yang percaya seperti kita nyanyi lagu tadi, Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai. Itu powerful. Kau sedang ngomong Tuhan Allah Yahweh, Allah Yehova, Allah Jehovah Rafa, engkau penyembuh. Ya, ketika saudara percaya bahwa dia penyembuh saudara, itu sistem kepercayaanmu. Akhirnya apa? Ketika engkau ngalamin sakit pun kamu tenang. Katakan amin. Ya, itu kesaksiannya Pak Sigit di Jogja. Saya kenal dia cukup lama. Kalau kita ngomong penyembuh ya dia kurang apa saudara? Sakit kanker. Ya, dokter vonis dia 2 bulan atau 3 bulan gitu udah pasti mati dia tahun 98 99 ya. Tapi sekarang anaknya 2. Anaknya 2 sehat waras itu di Jogja jadi pendeta. Kok bisa seperti itu? Dia percaya tidak ada pisau operasi yang bisa ngoperasi saya. Dia cuma setiap hari baca firman berdoa. Kesaksiannya dia itu dibawa kemana-mana setiap hari. Gelas itu separuh gelas isinya darah karena dia harus mimisen. Dokter ngomong sudah tidak mungkin. Tapi dia percaya. Sistem kepercayaannya ngomong. Dia itu Jehovah Rafa, penyembuh. Dia percaya, dasarnya teguh. Dikasih hantam penyakit, dia tetap jalan. Sampai sekarang saudara. Ya, jarang minum obat itu orang. Tidak mau minum obat. Ke dokter, waduh hanya Tuhan yang bisa buat dia ke dokter. Ya. Kapan hari dia kesaksian, dia pergi, dia kan enggak punya gigi. Gara-gara di sinar itu kan untungnya protol toh. Kayak ini kan dieceni sama anak-anak ompong kan gitu kan. Pendeta kok ompong kan gitu. Waktu saya mission trip sama dia makan jagung ya toh. Yoyo itu ngomong, wes ora mangan jagung. Ora iso, mau ora duwe untu udah. Terus dia pergi ke dokter gigi. Di ronsen semuanya, di foto semuanya. Dokternya aja sampai bingung, orang duwe untu ning iso ngunyah. Ya toh, apa ora rusak sinimu? Jadi dia ngomong, sudah 20 tahun saya hidup dengan seperti ini. Coba bayangin sudah, dokternya sampai angkat tangan, ora wani masang untu. Ya, kayak ono untu apa pasang. Enggak berani, tapi sampai hari ini dia percaya satu kali untunya akan tumbuh lah meh piye. Satu kali untuku mesti tukul. Ya, mungkin esok-esok melek-melek loh. Kok wis untune wis metu lah mikirnya gitu. Tapi itu dia percaya seperti itu. Satu kali anaknya sakit, nah ini tak omongi, anaknya sakit, istrinya sakit, dia percaya. Iki mungkin wongnya nonton online ya, apa-apa tak omong ya. Aku percaya kesembuhan, orang perlu neng dokter. Ya terus tak telepon toh, bojone bingung, Desi telepon saya. Gimana ya Pak Henry ya, ini Pak, Pak gimana ya? Tak telepon sedikit, itu imanmu.
Dudu imane anakmu. Nek imane anakmu ning dokter ya gawean dokter, maksudnya gitu loh. Aja mbok peksa. Nek imanmu mari ya kuwi kowe sing percaya. Sistem beliefmu sudah ngomong. Tapi nek anakmu ya bojomu sing kemut-kemut kan ngono kan. Wong wayahe dibawa ke dokter kok malah percaya saja. Ya pendeta edan doa dalam nama Yesus. Ya dalam nama Yesus. Ya sistem beliefmu wis percaya tapi anak dan istrimu belum sampai. Akhirnya apa ya bawaan dokter lebih baik. Wong dokter itu juga utusan Tuhan kok. Betul ya saudara ya. Tapi sistem belief kita ini yang kita harus terus latih. Nah banyak dari saudara percaya dengan kebohongan-kebohongan yang saudara percayai. Ya itu kacau. Itu kacau. Ternyata kita hidup dari kebohongan-kebohongan yang perlu. Yang ternyata kita hidupi bertahun-tahun. Itu dasar yang akan digoncangkan. Kemarin saya tanpa sadar melihat sedikit klip ya di YouTube kan banyak saudara. Di klip dari almarhum Petrus Agung, dia ngomong bahwa dia mengalami kejadian yang kurang menyenangkan 97-98 gerejanya mau disita, ya gerejanya mau kena bank dan lain sebagainya. Terus Tuhan ngomong sama dia, ya kalau kamu percaya, aku minta mobilmu. Itu mobil pertama dia untuk pelayanan sama dia ditabur saudara. Dia nabur mobil. Itu sistem kepercayaannya dia. Tapi saudara ngomong itu prosperity gospel itu gospel kemakmuran, Injil kemakmuran. Saya mau katakan sama saudara, apa yang dipercaya itu yang terjadi kok. Hari ini gerejanya besar, Injil kerajaan. Ya, ada banyak hal yang Tuhan pakai dalam hidupnya almarhum Petrus Agung. Kenapa? Itu sistem kepercayaannya dia. Kalau saudara tidak percaya menabur menuai, ya sampai selamanya saudara akan kontet. Katakan amin saudara. Ya coba katakan amin saudara ya. Kamu akan kontet ngono terus saudara. Saya merubah mindset saudara. Meskipun kurang, siapa yang bisa aku tabur? Karena kalau saudara belajar Alkitab, berkali-kali Tuhan ngomong apa? Justru yang kurang itu yang diminta sama Tuhan. Wong Kristen ini elok Pak Ari. Ya, sing kurangnya justru dijaluk begitu. 5 roti 2 ikan. Wis duwene kuwi dijaluk, meh ngopo? Ya toh? Janda Sarfat punyanya itu dijaluk, meh ngopo, kan gitu kan? Itu kan Tuhan. Banyak orang nggak suka dengan sistemnya Tuhan, punya kepercayaannya sendiri. Yaitu saudara itu dasar yang tidak teguh tadi maksudnya gitu loh. Kamu simpan banyak, ya kamu bolong juga banyak, kan gitu, betul? Mbok klumpuk kayak kabeh, bolongnya wakeh, kan gitu kan? Tapi Tuhan katakan kalau kamu percaya itu banyak sistem. Mau sistem keuangan, sistem kasih. Saudara pelajari apa yang saudara percaya. Makanya baca Alkitab itu penting. Katakan kanan kirimu, mau baca Alkitab itu penting. Ya, supaya kamu tahu, oh ternyata ya uripku ki selama ki keliru terus ya Pak Pur. Wah ternyata uripku ya selama ki ngawut ya. Asal wae melaku, asal wae ngomong, asal wae nggawe status, asal wae melaku tanpa Tuhan. Tak pikir yo, ya kuwi lah mbok pikir. Ya selalu tak pikiri aku bener. Yo, ini pikiranmu kan itu kan. Tapi Tuhan ngomong cara hidupmu enggak kayak gitu nak. Petrus itu satu kali mikir yang dia pikir. Yang Tuhan ngamuk. Gitu. Saya pernah sampaikan ini di minggu siang. Ketika Yesus mau disalib, ada seorang yang potong kupingnya. Ada satu orang yang mau bawa Yesus. Gitu. Tak bawa kamu. Dan Yesus ngomong apa? Nanti aku akan mati. Nanti aku akan disalib, aku akan mati. Ya, kamu siap-siap ya. Murid-murid siap-siap. Petrus ngomong apa? Tidak akan terjadi daripadamu Tuhan. Tidak akan. Wong raja kok mati. Ya, kemaki Petrus iki ya toh, padha kowe ya toh. Iki lho. Gak mungkin terjadi dalam hidupnya Yesus. Rajaku kok mati. Maksudnya Petrus baik enggak saudara? Ya baik toh. Wah ini rajaku. Dia mau jadi sok hero, sok pahlawan. Tapi Yesus ngomong apa? Nyah kamu iblis. Malah dia iblis gitu. Malah Yesus ngomong nyah kamu iblis. Karena kamu tidak memikirkan apa yang Bapa pikirkan. Kamu hanya memikirkan apa yang kamu mau pikirkan. Nesu loh Tuhan. Tuhan kita itu kasih saudara. Tapi kalau dia sudah angkat pedang bahaya tak omongi. Gitu. Dia ngomong kamu memikirkan ngono terus sing mbok pikir ya toh. Satu kali
dasar itu akan digoncang dengan api, dasar itu akan dihanyutkan. Jangan lanjutkan ayat 12. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Ya. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang yang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaannya masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Sama. Kalau di Matius dan Lukas diuji karena banjir, di 1 Korintus diuji karena apa? Api. Satu kali kelak bangunan kerohanian saudara akan diujikan oleh api. Kuat enggak? Kokoh enggak kekristenanmu? Kokoh enggak hidupmu? Kan gitu kan? Kokoh enggak kehidupan saudara? Oh, aku setiap minggu udah ke gereja Pak Pendeta. Iki dudu masalah ning gereja Pak. Ya. Ini masalah bagaimana engkau jalan sama Tuhan dengan sistem kebenaran tadi. Kebenaran yang saudara hidupi setiap hari, setiap waktu. Ketika saudara belajar dalam sistem ini, dalam sistem kebenaran ini, maka saudara akan menjadi pribadi yang sangat kuat dan sangat strong sekali. Ya, mau ada banjir, mau ada apapun, kita akan menjadi pribadi yang kokoh dan kuat dan berdiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu kata yang Roh Kudus taruh, itu masalah hampa. Banyak orang Kristen hari-hari ini hampa, kosong, empty. Ya. Kita tidak dipanggil untuk memenuhi kursi gereja. Saya ulang berkali-kali, Pak Hani ulang berkali-kali. Kita tidak dipanggil untuk memenuhi kursi gereja. Kita dipanggil untuk mengalami Kristus dalam hidup kita. Katakan amin. Kau mengalami Tuhan every day, setiap hari, setiap waktu. Ya. Ayat 9, 1 Korintus 3 ayat 9, saya mundur satu ayat. Ayatnya ngomong seperti ini saudara. Nanti saya akan tunjukkan beberapa hal dan saya akan selesai. Karena kamu adalah rekan kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Paulus itu ngomongnya keren. Kamu itu rekan sekerja Allah, bangunan Allah. Bayangkan saudara, kita itu partnernya Tuhan dalam membangun apa bangunan hidup kita. Saudara rekan kerja Allah dalam membangun bisnis saudara. Engkau rekan kerja Allah dalam membangun pelayanan. Engkau kawan sekerja Allah dalam mendidik anak saudara. Engkau rekan sekerjanya Allah. Wih, kata rekan sekerja ini kan serem. Saudara. Bayangkan saudara punya rekan kerja yang punya salah satu bank terbesar di Indonesia. Gagah rak Pak. Gagah tuh. Ya. Rekan kerjamu adalah seorang yang paling kaya di kota Solo. Waduh, itu rekan kerja saya. Kan gitu kan. Itu yang punya hotel itu rekan kerja saya. Lah ini Tuhan sih ngomong, Paulus ngomong. Kowe iki piye toh? Tuhan kuwi rekan kerjamu. Dia itu rekan kerjamu. Lah kata rekan kerja ini dalam bahasa aslinya adalah sunergos. Katakan sunergos. Sunergos itu bahasa aslinya sinergi. Bagaimana saudara itu bersinergi dengan sorga untuk membangun bangunan Allah. Saya ulang. Saudara itu sedang bekerja sama dengan sorga untuk membangun apa? Bangunan hidup saudara. Tadi kita sudah punya dasar. Demelois, sistem belief. Sekarang waktunya kamu bangun Pak. Ya, bangun. Dibangun dulu. Siapa yang membangun? Saudara dan Tuhan. Engkau bekerja sama dengan dia. Katakan amin. Jadi jangan membangun bangunan kerohanian hidup saudara. Bangunan keluargamu dengan caramu dewe. Kamu tidak sedang berpartner dengan Tuhan. Makanya kue tergopoh-gopoh hidup saudara. Ngerti tergopoh-gopoh bahasa Jawanya apa Pak? Terseok-seok. Ya, terseok-seok bahasa Jawanya apa? John? Apa ya? Terseret-seret bahasanya ya. Saya bukan ahli bahasa yang baik. Tapi intinya kamu mencoba dengan kekuatanmu dewe. Lah Tuhan gue ngomong, lah aku partnermu ora pernah mbok jak ngomongi piye. Aku tuh partnermu loh, masalah bisnis loh kok kowe ora pernah takok aku. Mbok putusi dewe nek wis ndasmu ketatap.
Ya toh, engko nek wis kleru ngomong Tuhan, kok kleru ya? Lho salahmu. Lho ngaku ora pernah mbok jak ngomong, kan gitu kan? Ya toh, aku ndak pernah mau libatkan aku kok. Dalam membangun pelayanan, saya harus tanya Tuhan. Katakan amin. Kau harus libatkan Tuhan. Dalam membangun karir saudara, dalam tanda kutip karir jasmani saudara, libatkan Tuhan. Nah, saya akan jam 7:30, cepet banget waktunya ya. Diputar karo Hendra ya jamnya. Ya. Ada banyak hal tapi saya pagi hari ini saya tidak akan fokus ke, nanti siang saya akan lanjutkan tentang pilar-pilar. Tapi pagi hari ini saya cuma mau fokus tentang tujuan dibangun ya apa to jane Pak. Tujuan saudara mengalami bangunan Allah, kenapa harus dasarmu kuat dan kau harus dibangun. Tujuan akhirnya apa toh? Tujuan akhir dalam sebuah pembangunan kerohanian saudara itu apa? Kan gitu. Saya buka Alkitab saudara di dalam Efesus 3 ayat 16 sampai 19. Cukup panjang enggak apa-apa saya bacakan buat saudara. Karena saya tahu jarang baca Alkitab makanya tak bacain saudara ya. Efesus 3 ayat 16 sampai 19. Ini ekspektasi Tuhan dalam bentuk bangunan saudara. Ya, bangunan saudara. Sudah ketemu katakan amin saudara. Jangan ngantuk ya. Haleluya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa besarnya, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ayat 19 kita baca sama-sama. 3, 4. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi tujuan saudara dibangun saudara bukan untuk cari sukses. Tujuan saudara dibangun, Paulus ngomong apa? Supaya saudara dan saya mengalami yang namanya seluruh kepenuhan Allah. The fullness of God, seluruh kepenuhan Allah itu yang Tuhan mau. Bangunan hidupmu dibangun tujuannya itu. Dasarnya teguh, tujuannya jelas. Amin saudara. Ini orang Kristen sejati. Saya sedang mengatakan sesuatu yang tidak gampang untuk dilakukan. Tapi itu tujuan kita, sorry. Ya, mungkin bagi beberapa dari telinga saudara tidak suka dengan firman ini. Tapi saya harus ngomong sebagai hamba Tuhan. Tujuan kita bukan untuk cari yang lain. Untuk punya mobil, punya motor, punya ini, punya itu. Itu cuma tambahan kehidupan bro. Minggu lalu Bu Agus dipanggil Tuhan. Ya, Bu Agus yang setiap minggu pagi datang. Sebelum pemberangkatan jenazah saya suruh menyampaikan firman Tuhan. Saya cuma ngomong sama rekan-rekan saudara-saudara yang hadir di sana tentang apa? Buku kehidupan. Kita ini punya buku kehidupan bro. Bukumu masih dibuka sekarang. Bab 1. Ya, kekekalan dimulai dari sekarang. Yohanes 17 ayat 3. Tapi buku bab 2-nya ditutup lah orang mati. Nanti kalau sudah meninggal bab 2-mu masuk ke kekekalan. Gitu loh maksudnya. Tapi ada buku, ada. Tuhan ngomong apa? Paling manusia itu 80-90 tahun. 100 tahun itu mujizat. 120 tahun itu anugerah. 130 tahun itu anugerah dan mujizat. Double blessing kan gitu kan. Tapi saya baca firman, saya baca Alkitab. Tak baca Alkitab. Abraham, ya toh, Ishak, Yakub. Baca toh. Tak pikir-pikir saya dapat pewahyuan yang sangat keren. Ketika saya melihat Abraham itu punya anak umur 100. Abraham loh, umur 100 dia punya anak. Ishak itu lahir ketika Abraham umur 100 tahun. Dan Abraham itu meninggal 175 tahun. Kok Pak Pendeta ngerti? Ya Alkitabnya diwaca. Gitu. Saya baca tak selidiki, 175. Kok rasuwe juga Abraham. Beda sama Nuh.
Adam 873 tahun gitu kan. Umurnya wis 1000 tahun. Mumete kesuwen mumete. Mumete kesuwen. Abraham 175 meninggalnya. 40 tahun punya anak umur apa jenenge? Ishak lahir pada umur Abraham 100 tahun. Tak kasih nalar sebentar, tak ajarin cara saya berpikir Alkitab tentang angka-angka. Terus Ishak itu menikah, anak keturunan kedua menikah umur 40 tahun sama Ribka. Umur 40 tahun nikah. Ishak punya anak Yakub dan Esau dan Yakub itu pada waktu umur 60 tahun. Jadi ada waktu 15 tahun Abraham itu ketemu sama cucunya. Alkitab ora pernah nulis. Tidak pernah nulis. Tapi saya lihat, ada rentan waktu bahwa Abraham itu pernah ketemu hidup bersama di bumi ini 15 tahun bareng. Oh tidak percaya nanti sudah selidiki sendiri. Ya, bacaan kejadian, ono kabeh neng kono. Hitungan dewe, tontonan dewe. Terus dari situ saya ngerti kok iso ya? Ya, kenapa kok dulu Yakub sama Esau mesti dikandani karo opane to. Opa Abraham kan ngomong to. Ya toh, Yakub, ya toh. Ini Kub, ya toh, omongi. Janjine Tuhan gua aku ya apa? Bintang di langit pasti di laut, Kub. Ya toh. Esau ya dikandani, ya toh. Esau, bintang di langit pasti di laut. Itu Tuhan ngomong sendiri sama opamu ini. Ngomong, orang salah lewat Ishak. Ishak yang ngomongi, tapi Tuhan katakan Abraham masih punya rentan 15 tahun. Cuma ada ditulis 15 tahun ini wis engke-engkean apa iso ora ya. Mungkin wis langsung ngomong ya iso juga. Tapi di benak saya ngomong kok ada waktu 15 tahun. Ya, waktu kita hidup itu ora suwe, Pak. Tidak lama, ya toh. Kalau kita membangun yang bukan Tuhan bangun, yo gampang diruntuhkan. Gampang sekali dihancurkan. Dari poin saya yang pertama tadi, saudara harus bekerja sama dengan Tuhan, sunergos, untuk mencapai seluruh bangunan Allah yang Tuhan mau dalam hidupmu. Semakin sudah bertambah dewasa rohanimu, seharusnya saudara semakin karaktermu teruji. Itu sudah pasti. Ya. Karakter sudah harus teruji. Haleluya. Ya. Mau dibilang apa santai aja, kasihmu teruji. Buah-buah rohmu teruji. Kenapa? Kau ngalami seluruh kepenuhan Allah. Tujuannya di sana. Nah sekarang kalau sudah berpuluh-puluh tahun, bangunanmu ora pernah dibangun. Coba kembali ke 1 Korintus 3 tadi, Mas. 1 Korintus 3 tadi kembali ke sana. Makanya Paulus tuh ngomong nesu-nesu sama jemaat Korintus. Puluhan tahun kamu, makananmu masih susu. 1 Korintus 3, coba kembali ke 1 Korintus 3 tadi. 1 Korintus 3 ayat yang kedua. Ini Paulus tuh ngomong nesu sama jemaat Korintus, saudara. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih hidup, masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi. Dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Sudah perhatikan. Paulus ini ngomong jemaat Korintus itu bukan jemaat yang belum kenal Tuhan loh Pak Pur. Bukan loh. Jemaat Korintus itu bukan jiwa baru bahasamu. Bukan loh. Jemaat Korintus ini apa? Kaya, penuh karunia, bayangin. Sudah sugih, iso nonton malaikat, kesembuhan terjadi. Wow, semua hal-hal yang bersifat supranatural Korintus ini ngalami. Tapi Paulus masih ngomong, kamu itu masih minumanmu susu. Makanan keras bukan makananmu. Itu loh saudara. Kenapa? Karena tidak dibangun bangunan rohaninya. Pengenalannya oke. Dasarnya mungkin sudah temelois tadi. Sistem beliefnya ada. Tapi mulai dibangun tujuannya apa? Sampai seluruh kepenuhan Allah terjadi dalam hidup saudara. Katakan amin saudara. Seluruh kepenuhan Allah terjadi dalam hidupmu. Saya ikut Tuhan sudah berapa lama? Saya mau tanya. Puluhan tahun Pak Pendeta. Ya sudah ayo kita bangun sama-sama. Jemaat Betani El Betel yang dicintai Tuhan harus mau dibangun dalam seluruh kepenuhan Allah.
Harus. Kalau enggak kamu mau bangun apa di muka bumi? Wah, dasarku udah teguh Pak Pendeta. Betul, tapi orang bangunannya terus piye? Dasar terus saudara. Puluhan tahun yang dasar terus tapi enggak pernah dibangun. Bangunnya kepenuhan Allah. Pengertianmu tentang Kristus. Ayat firman tentang Kristus. Bagaimana menghidupi kehidupan Kristus. Bagaimana hidup seperti Kristus hidup. Hidup seperti dia hidup. Itu yang kita harus selalu. Itu tujuan kita. Sekali lagi saudara, kita tidak dipanggil. Saudara, untuk mengenal Kristus ini. Untuk mengenal Kristus ini bahasanya seperti ini. Ekspektasi Tuhan dalam hidup saudara tidak sekedar mengajari saudara bagaimana jadi pelayan Tuhan yang handal. No. Wah, aku sudah pelayanan, itu bukan ekspektasi Tuhan. Harapan Tuhan bukan sekedar, bukan berarti ini salah, ini harus. Ya, ini menari, melayani, usher, jemput jiwa, itu bagian dari ekspresi kamu mengasihi Tuhan. Tapi ekspektasi Tuhan dalam pertumbuhan rohani bukan di atas mimbar. Saya ulang, kita tidak dipanggil untuk sekedar pintar berkhotbah. Kita tidak sedang dipanggil untuk sekedar membangun komunitas yang baik. Kita tidak dipanggil sekedar untuk mendorong movement pergerakan yang ajaib sampai kita sampai ke bangsa-bangsa. Ya, saya ngomong level pribadi. Saya tidak ngomong apostolik. Tapi level pribadi saudara harus dibangun. Tujuanmu apa? Kepenuhan Kristus. Kita ini dalam kondisi yang berbahaya. Kenapa? Karena secara profetik kita masuk ke laut. Entering a sea. Apostoliknya luar biasa. Pak Hani pergi ke Korea. Nanti bulan depan dia berangkat ke Myanmar dan Laos, mungkin Vietnam. Sampai angel ngomong aku sudah ya. Maret kemana? Belum selesai kemarin. Minggu lalu saya meeting dengan Jerman. Diajak berangkat ke Jerman. Ya, Agustus. Hurung rampung kemarin ketemu sama Sabrina sama Rachel. Kalau bisa nanti Juli berangkat ke Singapura. Ada global network dari Cornerstone Church. Mereka pengen kita hadir. Hurung lagi ketemu Pak Philip Juni kon mangkat neng gone Singapura balik meneh neng gone Kingdom School. Wah, pelayanan apostoliknya besar, luar biasa ya gereja ini ya, luar biasa. Itu luar biasa dan itu ajaib. Tidak banyak orang alami seperti saudara. Tetapi yang membuat khawatir kalau kita cuma dorong sesuatu yang kelihatan wow dan besar, tapi ke level kehidupan pribadimu tidak mengalami kepenuhan Kristus, itu yang berbahaya nak. Kayak ngomong karo Cah Eva, itu yang berbahaya bapak-bapak ibu-ibu. Itu yang berbahaya saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kenapa? Loh kelihatannya wah besar. Ya, apalagi kita kan belum, komunitas kita belum besar. Dan nanti akan menjadi besar, katakan amin. Kalau sudah enggak tahu, ambune wis kroso. Betul ya Bu Tarikan? Ya, Bu Tarikan sudah bisa ambune wis krasa iki, ya toh. Jemaat mulai senang ibadah, puji Tuhan, ya toh. Jemaat mulai ngerti dan kita ambune wis krasa. Saya sudah bisa mencium dari akhir tahun aku ora suwe iki Betaniel Battle iki, ya toh. Ora suwe. Kalau sudah betul-betul mencari ora suwe. Kita Pak Hani udah ngomong kan, untuk gedung gereja ini kita enggak akan bongkar. Ora bakal dibongkar gedung ini, wis percaya aku, ya toh. Ya toh, ora bakal dibongkar. Kita enggak bikin 5.000 seat seperti nubuatannya Pak Alek. Ora, itu bukan peperangan kita. Belum lah, minimal belum. Kalau penuh gimana? Buka ibadah lagi. Ya toh. Jam 6, jam 10, bila perlu jam 12 bikin ibadah Bang Rio. Nanti pendetanya Bang Rio. Jam 12 penuh, buka ibadah jam 2 siang. Pak Randy, pendetanya. Kan ngono toh? Jam 4 sore, Pak Yohanes. Ojo ngedram terus, khotbah ning kene ya toh. Jadi pendeta. Ibu pendetanya cilik jenenge. Mentik ya toh jenenge Yulia ya. Baru nanti kalau sudah kita melakukan banyak hal, ya toh, apa yang Roh Kudus mau 300 lakukan itu dulu lah saudara, ya toh. Enggak usah muluk-muluk melakukan ini melakukan itu, tapi saudara harus tahu bangunannya harus strong. Harus kuat. Harus kokoh. Karena Tuhan katakan kamu harus membangun, ekspektasinya bukan sekedar itu. Ekspektasinya bagaimana membangun setiap guru-guru sekolah minggu ini penuh.
dengan the fullness of God. Murid-murid sekolah minggu penuh dengan the fullness of God. Tujuannya cuma itu. Baca, mulai bersekutu, mulai dibangun, didisiplin hidup saudara. Saudara, Bu Tarikan, tolong Bu Tarikan ya. Ini saya minta dari atas mimbar ini saya minta. Gereja ini butuh puasa. Percaya saya. Gereja ini harus dorong doa puasa. Itu yang Roh Kudus taruh di hati saya. Bahkan sudah ngomong sama Jonathan Wimpi sejak akhir tahun. Tapi tak tunggu-tunggu ora poso-poso. Mangan terus saudara. Haleluya. Ya, puasa. Ya, kita butuh puasa untuk apa? Ngalami ketika kita kosong Tuhan yang isi. Filipi ngomong, aku mengalami kepenuhan Allah ketika aku kosong. Justru Tuhan mengisi hidup saudara. Katakan amin saudara. Tujuan kita ekspektasi Tuhan adalah mengalami yang namanya the fullness of God. Seluruh kepenuhan Allah. Sehingga orang ketemu Pak Riki, orang ketemu Mbah Anton, orang ketemu saudara ngomong, iki kasih level dhuwur banget. Difitnah ya mong guyu. Ya toh, ditapok ya mong mesem. Orang bales. Sukacitanya levelnya luar biasa. Kenapa? Wis ora iso apa-apa aja iso. Saudara, kesaksiannya Mami kan, ibu pendeta di tempat ini. Sakit di Medistra Jakarta. Saya masih SMA waktu itu. Orang ngerti nek mamiku loro, wong aku cek nakal. Ya loh. Ditelepon sama saudara saya. Mamimu wis loro. Mangkat Jakarta. Saya berangkat ke Jakarta, saudara. Berangkat ke Jakarta, kaget saya. Wong berangkat dari Jakarta, saya pikir kulaan yang gone glodok. Saya pikir dia sedang kulaan baju, kulaan apa. Kan kulaannya di Jakarta zaman dulu. Nggak ada, online ora ono, Shopee rung metu Shopee. Ya toh, apane Shopee pay letter wi rung metu. Guyu kabeh. Jemaate pinter-pinter ya. Ngerti ya? Kulaan di Jakarta, saya pikir mami kulaan. Saya ditelepon sakit. Kok ora mulai-mulai ya? Saya mikir, saya berangkat ke Jakarta sampai di sana saya kaget. Kenapa? Wis selangan kabeh. Kene wis diselang. Badannya sudah kuning. Wis pokoknya wis dokter wis ngomong lewat lah iki lah. Lewat ini orang udah lewat. Tapi kesaksian, setiap orang datang ke rumah sakit bukan sampai jemaat itu, aku ki bingung mbak ibu pendeta. Lah ngopo? Setiap datang ke rumah sakit, kudunya sing dikuatke sapa? Ya sing lara. Ya toh. Ya sing lara sing dikuatke. Sehat ya, Bu. Tuhan berkati berikan kesembuhan Jehovah Rafa ya, Bu. Iki ora, setiap kali datang malah ibu pendeta ngomong sing sregep ibadah ya. Doamu aja bolos ya, gitu. Kasihi suami dan istrimu, ya toh. Anakmu aja mbok ajar, ya toh. Ya toh. Itu saudara kenapa? Hidupnya wis penuh, orang semakin penuh. Bahasanya Paulus wanting nothing, ora ana kepentingan apapun. Main duwe omah ya syukur, ora duwe omah ya wis, ya toh. Mobil cici ya puji Tuhan, nganggo mersikil ya alhamdulillah. Jalan aja sama Tuhan, kan ngono kan? Baik kan saudara? Tujuan kita cuma satu, dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Tidak pengen yang lain kita. Apakah saya seperti itu? Ya belum. Level saya belum level Paulus, saudara. Ya. Oh ya, ini sekalian mohon doanya. Ya, minggu depan ini hari Sabtu nanti Juminten akan dilahirkan. Ya, Juminten akan lahir, jadi tanggal 25 dokter sudah ngomong nanti yang istri saya tidak ada hari ini, dia ada di rumah. Nanti jam sekolah minggu dia baru hadir, ya harus jaga kondisi. Wis sangang sasi wis ngene. Diputer wis iso. Diwalik diputer wis iso. Ya. Sudah nanti hari Sabtu sudah lahir, ya. Saya cuma ngomong sama Tuhan, iki tenanan ora. Ya. Ya kalau saya boleh ngomong, saya nunggu anak kedua ini cukup lama. Ya, ini tidak apa-apa dibuka. Boleh ya. Ya, anak satu kan jaraknya kan 5 tahun toh. Nungguin rodok suwe gitu. Apa cukup siji anakku ya. Saya pikir seperti itu. Tapi ternyata out of nowhere tuing Juminten lahir. Puji Tuhan kan gitu kan. Dikasih Juminten. Nah, apa takut enggak? Ya secara manusia yang gregeli toh Pak Riki. Pak Riki ini udah tahu ya Pak Riki. Ini saya pendeta, tolong didoakan ya Pak Riki. Tahun ini tahun berjalan di atas air buat saya. Ya tahun di atas air, mau gimana? Ya kan? Betul Pak Randy, ya toh. Pak Randy sing mesah-mesem ya toh. Aku mudeng maksudnya Pak Pendeta kan ngono. Di atas air iki wis namung dhuwur banyu. Dhuwur laut wis.
Ngene kok kungfu udah. Isone cuma angkat tangan, Tuhan terserahlah. Aku cuma ngerti apa yang kau mau. Ajari aku terus hidup sejalan dengan apa yang Roh Kudus mau. Kenapa saudara? Bangunan kita ketika tujuanmu jelas. Dan saya akan tutup. Nanti saya akan lanjutkan di sesi yang kedua. 1 Korintus 3 ayat yang kelima ngomong seperti ini. Jadi apalah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Ayat 6 ini ajaib. Aku menanam, Paulus ngomong, aku menanam, Apolos menyiram, terus apa? Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Haleluya. Saya suka ayat ini saudara. Paulus dan Apolos itu rekan kerjanya Tuhan. Dia berpartner dengan Tuhan, dia sunergos dengan Tuhan untuk sebuah pertumbuhan iman. Aku menanam, Tuhan katakan, aku baca Alkitab, aku melakukan banyak hal, aku dengar firman, aku nyembah melalui Mbak Esther yang tercinta, aku bantu menyembah Tuhan, aku mengalami itu semua. Tetapi pada akhirnya nanti ada yang namanya X factor, God's factor. Kenapa? I give you increase. Tuhan yang memberi pertumbuhan. Pada akhirnya nanti. Haleluya. Pada akhirnya nanti Tuhan ngomong. Aku yang memberi apa? Pertumbuhan. Kapan? Ojo takut aku. Kenapa? Karena Petrus ngalami. Kapalnya sudah benar Petrus itu. Lautnya Danau Galilea wes benar. Setiap hari dia mancing di situ. Jalannya nelayan handal. Dia sudah betul juga. Tetapi hari itu tidak satu ikan pun yang dia dapat. Tapi kalau sudah waktunya Tuhan dan Tuhan ngomong lempar jalamu ke sebelah kanan. Yang artinya apa? Dia obey, dia taat, dia berpartner dengan Tuhan dan waktunya tepat. X factor tadi berbicara banyak dalam hidup saudara. Ada God's factor. Katakan amin saudara. Ini penting. Mungkin kamu ngomong, Tuhan aku sudah berpartner dengan Tuhan. Setiap malam aku sujud berdoa. Aku sudah bangun kerohanianku supaya mengalami seluruh kepenuhan Allah. Ini orang penuh-penuh. Aku mengalami ini belum ada breakthrough Pak. Belum ada terobosan. Belum ada ini. Belum ada itu. Dengar baik-baik jemaat Tuhan. Kalau Tuhan sudah ngomong ini faktor pertumbuhan adalah faktorku. Tuhan katakan. Dan kalau Tuhan ngomong Betani Albetel Solo Baru, X factor, God's factor, now is your time. Ini waktumu. Tidak ada yang bisa nahan. Katakan amin saudara. Orang ono sing iso nahan. Tidak ada yang bisa nahan saudara. Kalau Tuhan ngomong ini waktunya, increase. Aku yang memberi pertumbuhan. Ini waktunya bertumbuh. Sampai engkau mengalami kepenuhan Allah. Haleluya. Saya berdoa sudah mengalami semuanya. Kau mungkin dalam satu fase. Engkau masih dalam fase Paulus menanam. Dalam satu fase Apolos yang menyiram. Kau pikir bangunanmu ora dadi-dadi. Ora tukul-tukul. Ora ketok-ketok kan gitu kan. Tapi Tuhan katakan sudah waktunya. Kalau sudah waktunya siapa? Waktuku. X factor. God's factor. Tidak ada yang bisa menahan saudara. Haleluya. Kalau saya jadi saudara, saya akan berikan tepuk tangan buat Tuhan saya. Ya toh. Tak anteni ra tepuk-tepuk tangan soalnya. Kurang respon, luwe dan ngantuk ya. Tapi itu yang Tuhan taruh di hati saya, saudara. Bagaimana saudara harus belajar mengalami seluruh kepenuhan Allah. Engkau tahu bangunannya, engkau tahu tujuannya, dan engkau ngerti bagaimana berpartner dengan Tuhan dalam membangun ini semua. Engkau tahu kau makan makanan keras, engkau tahu bagaimana faktor Tuhan yang mempengaruhi seluruh pertumbuhan bangunan itu. Maka saudara jadi orang Kristen yang kokoh berdiri. Dihantam badai, dihantam banjir, dihantam itu. Akan tenang. Saudara, tanda-tanda zaman ini sudah ngeri banget ya. Saya tutup dengan ini. Lampung kemarin banjir. Teman saya di Lampung. Seorang hamba Tuhan ya. Di Lampung dia selalu bikin status, saya lihat ada apa tuh. Namanya Santo ya. Ini kok di daerah sini sudah mulai mobil tergenang gitu. Semua banjir, habis semua banjir ya. Belum lagi yang di sana, belum lagi yang di sini, belum lagi yang di luar negeri. Kita enggak bisa prediksi Pak.
Ya toh, kita ora iso prediksi. Yang kita bisa prediksi cuma satu. Bagaimana kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa menggoyahkan saudara. Ketika engkau keep walking, terus berjalan dengan Tuhan. Saya berdoa, bukan sekedar saudara membangun bangunan rohani saudara. Jemaat Betani Solo Baru, terutama untuk 70 pemimpin sel group, saya lemparkan dari tempat ini. Saya katakan saudara, tugas saudara bukan hanya membangun bangunan rohani saudara. Tapi tugasmu seperti Paulus, aku meletakkan dasar supaya orang mengenal Kristus. Aku meletakkan dasar dan engkau mulai membangun di atasnya supaya orang lain mengenal dan mengalami seluruh kepenuhan Allah. Gereja ini akan menjadi gereja yang diberkati Tuhan. Sukses dan lain sebagainya bahasanya. Kalau seluruh jemaatnya mengalami seluruh kepenuhan Allah. Bukan saya pikir kalau semua jemaatnya naik mobil Pak Pendeta. Bukan gereja ini, sorry. Gereja ini akan disebut gereja yang berhasil. Ketika seluruh jemaatnya mengalami seluruh kepenuhan Allah. Amin Mbak Tias? Amin? Sing rada keras toh. Ya toh? Nyata, alami dan semuanya ditambahkan kepadamu. Seneng nek iki ya. Semuanya ditambahkan. Apa? Istri ditambahkan, orang itu ya toh. Anak ditambahkan, berkat ditambahkan, semua ditambahkan kepadamu. Kan ngono toh, Pak? Wah, kalau sudah seperti itu ya kita tahu. Saya berdoa kita tidak jadi jemaat yang minta tanda terus sama Tuhan. Tuhan wis kakean ngei tanda. Ya, sudah terlalu banyak tanda dan Tuhan cuma tanya sama Betani, mau enggak kamu mengalami seluruh kepenuhanku sampai seluruh bangunan rohanimu, rumahmu, gerejamu, kotamu, bangsamu itu jadi. Saudara, kita terus menabur. Kalau kita ngomong Apolos menanam, Paulus menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Saya kasih tahu, sampai hari ini kita terus menabur buat Indonesia. Kita sedang memberi makan hampir 600, saya lupa angkanya 600 atau 700 orang di seluruh Indonesia. Dari Nias, Mentawai, sampai Papua, sampai Kupang, kita kirim makanan ke mereka. Gerejamu, melalui kita, melalui yayasan, kita kasih makan. Untuk apa? Karena kita tahu tugas kita menanam dan ngasih menyiram. Ada waktunya nanti. Indonesia akan mengalami increase. Katakan amin. Ada waktunya nanti sekolah-sekolah akan diberkati. Tapi kalau sudah waktumu masih menanam dan nyiram, lakokno. Kita masih terus saudara. Meeting. Sampai anak saya itu marah sama saya. Papa ini kerjaannya meeting terus. Padahal meetingku ya neng omah aku. Gur nganggo Zoom ngene tok. Ning yo nesu. Wong jenenge keturunane Israel Nehemia Rudistiawan ya toh. Keturunane babe tercinta ya senengane nesu ya ngono kuwi lah ya toh. Saya maklum kan itu kan. Tapi ya itu meeting. Masih banyak tahun ini. Masih banyak kita terus menabur. Bahkan sampai hari ini seminggu sekali kita itu masih ngasih makan gratis. Gebrak Indonesia itu masih ngasih makan gratis. Ikut toh jemaat Tuhan. Taburen. Beras sekilo Pak, dinggongnya makan gratis yang Mangkunegaran ya biasanya kita. Food car namanya. Mobilnya juga mobilnya Pak Daniel itu, Daniel Widi Buneta itu. Ya, yang nyetir juga itu Roni Kriwul. Ya. Suaminya Mbak Yosi ya toh. Itu kita setiap minggu sekali mensetu ya Ron ya. Ya pokoknya ngono Ron, pokoknya seminggu sekali. Ron Yus gini pengen ngomong deh. Nanti kalau sudah pengen, ayo bagi nasi, yo melu bagi nasi toh. Mau saya tuh ngerti ya. Sudah ngerti Jumat berkah toh. Wah royoan keluar teman-teman kita itu. Ya, saudara berkati mereka gitu loh. Saya tuh punya kepikiran, kok neng harap gereja loh ya toh. Bagi udah satu kali kalau makanya kita harus memberkati. Kudu limpah kita ini. Supaya apa? Harap gereja kasih semuanya. Biar orang ngerti Tuhan itu baik. Katakan amin. Kita bukan orang yang suka memukul. Kita orang yang merangkul, bukan memukul. Ya, kita orang yang merangkul semuanya supaya mereka semua kenal Kristus. Tapi kita terus nabur. Kemarin dapat kabar dari satu. Ini tak ceritain
Suara kemenangan ini membuat saudara kuat percaya. Satu anak yang belum kenal Yesus di Sukoharjo. Ya, tiba-tiba ngomong, aku pengen kenal Yesus loh. Kowe kan seneng toh dengar kayak gitu. Anak-anak kecil ikut Tuhan. Ya toh, bukan dari keluarga yang mengenal Kristus. Tapi mereka mengejar. Kenapa? Karena terus ditaburi, terus disirami. Tuhan yang memberi pertumbuhan kan gitu kan. Ada waktunya saudara. Oleh sebab itu saya berdoa menguatkan sidang jemaat Tuhan. Kalau saya boleh berdoa, kalau kita boleh berdoa. Mari kita berdoanya seperti ini saudara. Tuhan tahun ini ya increase-nya. Tuhan, ojo suwe-suwe. Tuhan sudah puluhan tahun disiram. Sudah puluhan tahun ditanam. Tuhan 2025 ya increase-nya. Berdoa sama Tuhan. Kenapa? Dia yang beri pertumbuhan. Bukan Pak Pendeta. Apapun kebutuhan saudara. Bangkit berdiri kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Korabasakilana. Seperti kerinduan kami. Pagi ini kami mengangkat tangan. Dan kami katakan Tuhan. Bangun kami. Sampai kami mengalami seluruh kepenuhan Kristus. Haleluya.